Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, berjumpa lagi dengan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Iis Marfuah, Kina Rohadatul Ais, Trihana Syifa Oktaviana, Dinda Salsabila, Lela Nur Yuliana, Lia Fatmawati, Ilham Rashid, Aditya Bima Nugraha, dan Laila Syafia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sintaksis dan juga jenis kalimat berdasarkan unsur pembentuknya, dengan tujuan agar teman-teman semua dapat memahami definisi dari sintaksis dan juga perbedaan dari jenis kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai sintaksis, alangkah lebih baiknya kita mengenal tentang pengertian sintaksis. Apa sih sintaksis itu? Nah, sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang artinya menempatkan. Sehingga secara etimologis dapat disimpulkan bahwa sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis juga merupakan kata yang diserap dari bahasa Belanda sintaksis atau sintaks dalam bahasa Inggris. Nah, dapat kita simpulkan, sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kedudukan dari sintaksis itu? Jika dilihat dari pengertian, kedudukan sintaksis adalah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Kedudukan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain bersifat komplementer atau saling melengkapi. Sintaksis, morfologi, fonologi, dan semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa tetapi memiliki objek kajian yang berbeda, yaitu dapat kita lihat kajian sintaksis yaitu wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Sedangkan kajian morfologi yaitu kata dan morfem. Kajian fonologi yaitu fonem dan fon. Fungsi sintaksis. Apa saja sih fungsi sintaksis? Jadi, fungsi sintaksis yaitu sebagai penghubung antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya itu di dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Fungsi sintaksis itu yakni memegang peran paling dominan di dalam teori tata bahasa dependensi yang menguraikan tiap-tiap dari unsur kalimat itu menjadi fungsi sintaksis spesifik. Kata. Menurut KBBI, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, Maha Kuasa. Menurut beberapa ahli bahasa, pengertian kata adalah sebagai berikut. Menurut Muib, Bak Dulu, dan Hirman,
Kata merupakan satuan makna atau gagasan tidak membantu. Menurut Zuhadi, kata adalah satuan konstruksi paling kecil dari sebuah kalimat. Menurut Kristal, kata merupakan satuan ujaran yang berasal dari penutur asli, berisi pengenalan intuitif secara universal dan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Fungsi kata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata sebagai subjek. Subjek merupakan penanda mengenai hal yang sedang dibicarakan pada kalimat dengan ciri-ciri jawaban dari siapa yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, ayah bekerja di kantor. Pada kalimat tersebut, kata ayah merupakan subjek yang sedang melakukan kegiatan, yaitu bekerja di kantor. Yang kedua, bagian dari kalimat yang dijelaskan predikat. Contohnya, ayah bekerja di kantor. Pada kalimat tersebut, ayah diterangkan dengan tindakan bekerja sebagai predikat. Lalu yang ketiga, bagian diikuti oleh salah satu kata kerja sambung. Contohnya, ayah adalah seorang karyawan. Adalah kata kerja sambung dan di belakangnya berfungsi sebagai subjek, yaitu ayah. Yang keempat, diikuti partikelnya. Contoh, rumahnya memiliki kolam renang. Pada kalimat tersebut, kata rumah diikuti dengannya, menandakan bahwa kata tersebut merupakan subjek. Selanjutnya, ada kata sebagai predikat. Predikat adalah kata yang dibicarakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek dan harus mengandung unsur verba. Contoh, adik bermain di taman. Pada kalimat tersebut, bermain berfungsi sebagai predikat karena menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan adik di taman. Selanjutnya, ada kata sebagai objek. Objek adalah salah satu bagian dari kalimat yang memiliki peran sebagai pemberi keterangan pada predikat atau bagian kalimat yang mengalami suatu hal. Contohnya, paman membeli gergaji di toko bangunan. Kata gergaji pada kalimat tersebut merupakan objek karena memberi keterangan pada predikat, yaitu barang yang dibeli paman di toko bangunan. Selanjutnya, ada kata sebagai pelengkap. Kata pelengkap bisa berfungsi sebagai objek atau keterangan. Contohnya, adik sarapan dengan roti. Pada kalimat tersebut, roti bisa berfungsi sebagai kata pelengkap dan objek secara bersamaan. Selanjutnya, ada kata sebagai keterangan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberi keterangan pada unsur lainnya, seperti keterangan tempat, waktu, dan lain-lain. Contohnya, ibu membeli sayur di pasar. Jenis-jenis kata. Yang pertama, jenis kata berdasarkan bentuknya. Ada kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang tidak memiliki imbuhan, baik awalan, akhiran, maupun sisipan. Selanjutnya, kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya, dipulangkan. Kata dasarnya adalah pulang. Lalu, ada kata ulang. Kata ulang merupakan kata dasar yang mendapat pengulangan, baik pengulangan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Contoh, jalan-jalan. Selanjutnya, ada kata majemuk. Kata majemuk adalah dua kata yang digabungkan menjadi kata yang memiliki makna baru. Contohnya, rumah sakit. Kata tersebut bermakna tempat untuk merawat orang yang sakit. Apabila kata tersebut dipecah dan berdiri sendiri-sendiri, maka kedua kata tersebut akan memiliki makna yang berbeda pula. Bentuk kata berdasarkan kategori. Yang pertama, ada kata benda atau nomina. Kata benda merupakan kata yang berasal dari semua hal yang bisa dibendakan. Nomina dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret, misalnya meja, pensil, dan mobil. Lalu ada kata benda abstrak, misalnya udara dan gelar. Kata benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bisa diperluas dengan tambahan yang dan di belakangnya diberi kata sifat, seperti gaun yang indah. Lalu, untuk membatalkan kata benda, menggunakan kata bukan, misal seperti bukan sepatu. Lalu, kata keterangan derajat tidak bisa ditempatkan di depan kata benda, seperti kakak sepeda,
paling mobil, lebih meja, dan lain sebagainya. Lalu, kata keterangan jumlah bisa ditempatkan di depan kata benda, seperti 2 buku, sebatang rokok, 8 gelang, dan lain sebagainya. Lalu kata benda bisa berfungsi sebagai subjek, objek, keterangan, dan pelengkap. Selanjutnya ada kata kerja atau verba. Kata kerja berfungsi untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan. Contohnya, lari, makan, dan minum. Kata kerja ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dapat didampingi dengan pasangan waktu, seperti telah, akan, dan sedang. Lalu, untuk membatalkan kata kerja, menggunakan kata tidak. Misalnya, tidak pulang, tidak kerja, tidak tidur, dan lain sebagainya. Lalu, bisa digabung dengan kata sifat atau kata benda. Tetapi, di depannya harus ditambahkan kata dengan. Misalnya, seperti pergi dengan ayah, baca dengan cepat. Selanjutnya, ada kata sifat atau adjektiva. Digunakan untuk menerangkan sifat atau kondisi suatu hal. Contohnya, pandai dan sabar. Kata sifat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kata sifat bisa dibatalkan dengan kata tidak. Lalu bisa diberi kata keterangan penguat. Contohnya, sangat pandai, amat megah, sangat cepat, dan lain sebagainya. Lalu bisa diberi kata pembanding. Contohnya, lebih hebat, kurang sabar, paling cerdas, dan lain sebagainya. Lalu tidak bisa diberi kata keterangan frekuensi, seperti jarang besar, sering tinggi, dan lain sebagainya. Lalu tidak bisa diberi kata keterangan jumlah. Contohnya, sebuah sabar, beberapa bodoh, sedikit baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan merupakan kata yang memberikan penjelasan pada kata lainnya, seperti kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Kata keterangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Biasanya posisi kata keterangan diletakkan di bagian awal atau akhir sebuah kalimat. Lalu dapat digunakan untuk semua jenis kalimat, terdiri dari 2 jenis, yaitu kata keterangan dasar. Contohnya paling, betapa, sangat, dan lain sebagainya. Sedangkan kata keterangan turunan, misalnya sekurang-kurangnya, lebih-lebih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan benda yang sudah jelas nominalnya, dibagi menjadi 2, yaitu kata bilangan tentu dan tak tentu. Bilangan tentu contohnya setengah, kedua. Dan bilangan tak tentu contohnya beberapa, banyak, seluruh, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata tugas. Merupakan kata yang bisa berubah sesuai dengan konteks kalimat atau bisa dibilang tidak memiliki arti yang tetap. Kata tugas terdiri dari 4 kategori, yaitu kata depan, kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Selanjutnya ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti merupakan kata yang bisa digunakan untuk menggantikan posisi subjek dan objek dalam sebuah kalimat. Kata ganti terdiri dari beberapa macam, yaitu kata ganti diri. Kata ganti diri ini terbagi ke dalam beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama tunggal, saya dan aku, sudut pandang orang pertama jamak, kami dan kita, orang kedua tunggal, kamu dan kau, orang kedua jamak, kalian, orang ketiga tunggal, dia dan ia, orang ketiga jamak, mereka. Lalu ada kata ganti petunjuk. Berfungsi untuk mengganti kata benda sekaligus sebagai petunjuk. Contoh, ini dan itu. Lalu kata ganti tanya. Berfungsi untuk menanyakan suatu benda. Contoh, seperti apa, di mana, mengapa, kapan, siapa. Lalu kata ganti tak tentu. Digunakan sebagai pengganti kata benda tak tentu. Contohnya, siapa saja, setiap orang, sewaktu-waktu. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi tertentu. Contoh frasa, gedung sekolah itu, yang sedang membaca, pergi, sakit sekali, kemarin pagi, di halaman. Sifat frasa,
Yang pertama, frasa merupakan unsur gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih. Kedua, frasa merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi. Maksudnya, frasa selalu terdapat dalam satu fungsi tertentu. Unsur frasa mungkin berupa frasa yang terdiri atas satu kata, dan mungkin pula frasa yang terdiri dua kata atau lebih. Contoh, frasa baju baru terdiri atas unsur yang berupa kata, ialah kata baju dan baru. Frasa anak itu terdiri atas dua unsur yang berupa kata juga, ialah kata anak dan itu. Satuan kebahasaan seperti rumah sakit, kolam renang, dan lomba tari termasuk satuan frasa yang terdiri atas satu kata, yaitu kata majemuk. Ciri kata majemuk yang pertama, salah satu atau semua unsurnya berupa pokok kata. Kedua, unsur-unsurnya tidak mungkin dipisahkan atau tidak mungkin diubah strukturnya. Satuan bukumu, bukuku, dan bukunya yang terdiri atas unsur yang berupa kata, ialah kata buku, dan unsur yang berupa kritika, ialah mu, ku, dan nya. Termasuk satuan frasa karena kritika masih mempunyai sifat bebas seperti halnya kata. Fase endosentrik dan eksosentrik. Frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, frasa endosentrik zero. Frasa ini terdiri atas satu unsur saja, berupa kata, dan satu unsur itu menjadi inti. Contoh, Doni makan pisang. Terdiri atas 3 frasa, yakni frasa Doni, makan, dan pisang, yang masing-masing frasa terdiri atas satu kata, yaitu Doni, makan, dan pisang. Masing-masing frasa tersebut sekaligus menjadi inti dari frasa yang bersangkutan. Itulah yang disebut sebagai frasa endosentrik zero. Yang kedua, frasa endosentrik koordinatif. Frasa ini terdiri atas unsur-unsur yang memiliki kedudukan setara. Kesetaraannya itu dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contoh, rumah pekarangan, suami istri, 2-3, dan ayah ibu. Frasa endosentrik atributif. Berbeda dengan frasa endosentrik koordinatif, frasa golongan ini terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Oleh karena itu, unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contoh, pembangunan 5 tahun, sekolah impres, buku baru, dan pekarangan luas. Kata-kata tersebut merupakan unsur pusat UP. UP adalah unsur yang secara distribusional sama dengan seluruh frasa, dan secara semantik merupakan unsur yang terpenting, sedangkan unsur lainnya merupakan atribut. Kemudian selanjutnya ada frasa endosentrik apositif. Frasa ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan frasa endosentrik koordinatif dan atributif. Contohnya pada kalimat, Ahmad, anak Pak Sastro, sedang belajar. Pada kalimat tersebut, unsur-unsur satu sama lainnya sama. Karena acuannya sama, maka unsur anak Pak Sastro dapat menggantikan unsur Ahmad. Unsur Ahmad di sini merupakan unsur pusat, sedangkan anak Pak Sastro merupakan aposisi. Contoh lainnya yaitu pada kalimat Jogja kota gudeg. Kemudian ada frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik merupakan frasa yang tidak punya unsur pusat. Contohnya pada kalimat sejumlah siswa sedang duduk di teras. Frasa ini dibagi menjadi 2, yaitu frasa eksosentrik direktif, yakni komponen pertamanya berupa preposisi di, ke, dan dari, dan komponennya berupa kata nomina. Contohnya, ayah di rumah. Kemudian contoh yang kedua, bunglon terjatuh dari pohon mahoni. Kemudian yang kedua, frasa eksosentrik non-direktif. Frasa ini memiliki komponen pertama berupa artikula, yaitu si, sang, dan yang. Kemudian komponen keduanya berupa kata nomina, adjektif, atau verba. Contohnya pada kalimat, si kaya itu suka berderma. Kemudian subbab yang selanjutnya ada frasa nomina, frasa verba, frasa numeralia, frasa adjektiva, frasa keterangan,
dan frasa preposisi. Berdasarkan persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata yang menjadi inti, frasa dibagi menjadi: yang pertama, frasa nomina. Frasa nomina ini memiliki inti berupa nomina. Contohnya pada kalimat, ia membeli baju baru. Inti pada frasa itu adalah baju yang merupakan nomina. Kemudian kata yang akan pergi. Yang akan pergi termasuk nomina karena mempunyai distribusi dengan ia dan orang itu. Kemudian yang kedua, frasa verba. Frasa verba ini memiliki inti berupa verba. Contohnya pada kalimat, dia sedang membaca di perpusda. Frasa sedang membaca pada klausa itu memiliki inti berupa membaca yang merupakan verba. Kemudian contoh yang kedua pada frasa akan pergi. Kemudian yang ketiga ada frasa numeralia. Frasa numeralia ini memiliki inti berupa numeralia sebagai unsur pusat. Contohnya pada frasa 2 buah rumah dan frasa 3 ekor ayam. Kemudian selanjutnya ada frasa keterangan. Frasa keterangan ini memiliki distribusi yang sama dengan kata keterangan. Contohnya pada frasa kemarin pagi atau siang atau sore, dan pada frasa tadi malam atau pagi atau sore. Kemudian selanjutnya ada frasa preposisional. Frasa ini diawali dengan preposisi sebagai penanda dan diikuti kata atau frasa nomina, verba, dan numeralia. Contohnya pada frasa di sebuah rumah. Preposisi di sini sebagai penanda diikuti dengan frasa nomina sebagai petanda. Kemudian contoh yang kedua yakni frasa dengan sangat tenang. Kemudian yang terakhir ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva ini memiliki inti berupa adjektiva sebagai unsur pusat. Contohnya pada frasa sangat bahagia. Sangat bahagia di sini memiliki adjektiva yaitu kata bahagia. Klausa. Pengertian klausa. Menurut Arifin, klausa adalah suatu gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa atau gabungan kata itu berpotensi menjadi kalimat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan. Klausa lebih lengkap daripada frasa, namun belum menjadi sebuah kalimat. Kategori klausa menurut Wijono. Yang pertama, klausa kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terbentuk dari dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Setiap klausa memiliki kedudukan yang sama di dalam kalimat majemuk setara. Contohnya adalah Santi menanam pohon dan ibunya memasak. Kedua kalimat tersebut tidak saling menerangkan. Yang kedua ada klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yang dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Contoh, Budi pergi ke sekolah setelah adiknya mandi. Kalimat tersebut saling menerangkan. Yang ketiga ada klausa gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Merupakan klausa gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat, terdiri dari 3 klausa atau lebih. Contoh, Ana pindah ke Jogja setelah ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Penggolongan klausa. Yang pertama, jenis klausa berdasarkan strukturnya. Ada klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur berupa subjek dan predikat. Klausa ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contohnya, ibu memasak, ayah bekerja, pesawat terbang mengudara. Yang kedua, klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna karena tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa terikat sering disebut sebagai anak kalimat. Penggunaan klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Contohnya ada ayah pergi ke sawah, 2 ibu pergi tadi pagi, 3 Tina belum pulang sejak kemarin.
Jenis klausa berdasarkan fungsi. Yang pertama, unsur pengisi fungsi subjek. Unsur pengisi fungsi subjek biasanya adalah kata atau frasa benda, tetapi dapat juga diisi kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Contoh, Tiara membeli roti. Tiara sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan roti sebagai objek. Dengan subjek kata benda. Contoh yang kedua, pencuri itu telah ditangkap polisi. Pencuri itu sebagai subjek, telah ditangkap sebagai predikat, dan polisi sebagai objek, di mana subjek frasa benda. Jenis yang kedua, unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Contoh, rapat OSIS diadakan minggu depan. Rapat OSIS sebagai subjek, diadakan sebagai predikat, dan minggu depan sebagai keterangan. Anak Pak Lurah hanya satu. Anak Pak Lurah sebagai subjek, hanya satu sebagai predikat. Jenis ketiga yaitu unsur pengisi fungsi objek. Unsur pengisi fungsi objek adalah kata atau frasa benda. Jenis pengisi klausa fungsi objek berupa frasa nominal dan melengkapi verba transitif. Terdapat dua macam objek yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Contoh, Indonesia mengalami krisis moneter beberapa tahun silam. Indonesia sebagai subjek, mengalami sebagai predikat, krisis moneter sebagai objek, beberapa tahun silam sebagai keterangan. Dinda membuat puisi. Dinda sebagai subjek, membuat sebagai predikat, puisi sebagai objek. Yang keempat, unsur pengisi fungsi kelengkapan. Fungsi pelengkap berwujud domina, adjektiva, atau frasa adjektiva pada predikat verbal serta frasa nominal. Contoh, Ibu berjualan sayur di pasar. Ibu sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap, dan di pasar sebagai keterangan. Semua siswa kelas 2 sedang belajar matematika. Semua siswa kelas 2 sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, matematika sebagai pelengkap. Yang terakhir ada unsur pengisi fungsi keterangan. Unsur pengisi keterangan dapat berupa kata keterangan, frasa depan, dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna subjek ataupun predikat. Contoh, kemarin rombongan presiden tiba di Baghdad. Kemarin sebagai keterangan, rombongan presiden sebagai subjek, tiba sebagai predikat, dan di Baghdad sebagai keterangan. Contoh yang kedua, Andi menulis dengan tangan kiri. Andi sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dengan tangan kiri sebagai keterangan. Jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Yang pertama ada klausa lengkap. Klausa lengkap dilihat dari kelengkapan sebuah unsur subjek dan predikat. Jika subjeknya di awal kalimat, maka disebut klausa lengkap susun biasa. Dan jika subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut klausa lengkap susun balik atau inversi. Contoh, mereka sedang bekerja. Mereka sebagai subjek, sedang bekerja sebagai predikat. Contoh yang kedua, adik bermain. Adik sebagai subjek dan bermain sebagai predikat. Selanjutnya, klausa tidak lengkap. Klausa tidak lengkap dapat diamati dengan ketidaklengkapan unsur yang menyusunnya. Klausa ini hanya terdiri dari unsur predikat tanpa subjek. Contoh, sedang menggoreng ikan. Sudah pulang dari tadi sore. Berdasarkan kata negatifnya, klausa dibedakan menjadi dua, yaitu klausa negatif dan klausa positif. Klausa negatif yaitu klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan. Jadi predikatnya bersifat negatif. Contoh, ibu belum datang. Ibu sebagai subjek, belum datang sebagai predikat.
Kamu jangan mengganggu dia yang sedang belajar. Kamu jangan mengganggu sebagai klausa negatif. Kamu sebagai subjek, jangan sebagai predikat dan kata negatif. Klausa positif. Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif, sehingga predikatnya bersifat positif. Contoh, saya berhasil melakukannya. Saya sebagai subjek berhasil melakukannya sebagai predikat. Kami sudah menjadi anggota. Kami sebagai subjek menjadi anggota sebagai predikat. Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa dibedakan menjadi 3, yaitu klausa verbal, klausa nominal, dan klausa preposisional. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, Putri mengerjakan soal dengan benar. Putri sebagai subjek mengerjakan soal sebagai predikat, dengan benar sebagai keterangan. Contoh yang kedua, kami pergi bersama. Kami sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan bersama sebagai keterangan. Klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya termasuk kata benda ataupun frasa nomina. Struktur utama klausa ini terdiri atas subjek dan juga predikat. Contoh, Pak Agus seorang dokter. Pak Agus sebagai subjek, seorang dokter sebagai predikat. Contoh yang kedua, staf ahli bidang meteorologi. Staf sebagai subjek, bidang meteorologi sebagai predikat. Yang ketiga, klausa preposisional. Klausa preposisional adalah ketika sebuah kalimat predikatnya berupa preposisi atau kata depan, seperti di, ke, dari, atau sejenisnya. Contoh, nenek dari dapur. Nenek berarti subjek, dari sebagai predikat, dan dapur sebagai objek. Contoh yang kedua, paman dari stadion. Paman sebagai subjek, dari sebagai predikat dan kata depan, dan stadion sebagai objek. Nah, yang terakhir kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata berupa ujaran yang mengungkapkan pikiran atau gagasan secara lengkap. Misalnya, nenek jatuh sakit. Warga Jakarta mengungsi kemarin. Widya berangkat lagi ke Singapura. Selanjutnya, kalimat memiliki unsur. Unsur fungsi kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang paling sederhana tersusun dari subjek dan predikat. Namun, dalam konstruksi kalimat terdapat 5 unsur fungsi, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur ini berfungsi untuk menganalisis kalimat atas dasar unsur-unsurnya, dan juga melihat apakah kalimat yang dihasilkan sudah memenuhi kaidah tata bahasa. Berikut uraian dari unsur fungsi kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat dalam kalimat di samping unsur predikat atau yang dijelaskan predikat. Contoh, 1. Dia menangis. 2. Lukisan itu menarik. Pada 2 kalimat tersebut, dia dan lukisan merupakan subjek yang dijelaskan predikat. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan unsur utama dalam suatu kalimat, di samping subjek yang memberikan penjelasan tentang subjek. Contoh, yang pertama, Tata menyiram tanaman. Kedua, masjid itu sedang direnovasi. Pada kalimat 1, menyiram merupakan jawaban dari Tata, dan pada kalimat 2, sedang direnovasi merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa masjid. Yang ketiga, objek. Objek adalah unsur atau elemen kalimat penyerta predikat yang tidak berfungsi sebagai predikat dan dapat diperlawankan dengan subjek. Contoh, 1.
Nana membeli 2 sabun. 2. Mengangkut karung beras Dina. Kalimat 1 mempunyai urutan S, P, O. Dan kalimat 2 mempunyai urutan P, O, S. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur atau elemen yang menyertai predikat sama seperti objek, namun memiliki perbedaan yang terletak pada oposisi kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh 1. Ibu membelikan adik baju baru. 2. Fajar memberi saya buku bahasa Indonesia. Dalam kedua contoh di atas, baju baru dan buku bahasa Indonesia merupakan pelengkap, sedangkan adik dan saya adalah objek. Yang kelima, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat, seperti memberikan informasi tentang waktu, tempat, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan dapat berupa kata, frasa, atau klausa. Contoh, kemarin polisi menangkap pencuri. Kata kemarin merupakan keterangan waktu. Kedua, warga di Gunung Kidul merayakan rasulan. Di Gunung Kidul merupakan keterangan tempat. Yang ketiga, mereka belajar dengan alat peraga. Alat peraga memberikan keterangan cara. Yang keempat, dia masuk ke perguruan tinggi karena mendapat beasiswa. Mendapat beasiswa merupakan keterangan sebab. Yang kelima, mereka bekerja keras untuk anak istrinya. Untuk anak istrinya merupakan tujuan. Pembentukan kalimat. Berdasarkan prosesnya, kalimat dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses pembentukan kalimat berdasarkan bentuk sintaksis, berdasarkan jumlah klausa, berdasarkan cara penyampaian, dan berdasarkan keefektifannya. Yang pertama, berdasarkan bentuk sintaksisnya. Jika ditinjau dari bentuk sintaksisnya, kalimat dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama adalah kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi tentang sebuah kabar, pengumuman, ataupun penggambaran tentang suatu hal. Kalimat berita sering disebut juga sebagai kalimat deklaratif. Contoh dari kalimat berita antara lain, sedang ada pemadaman listrik di desa saya. Dia tidak seperti yang saya bayangkan. Dalam kalimat berita, dapat berubah makna menjadi pengingkaran atau sangkalan jika ditambahkan atau diikuti dengan kata-kata sangkalan seperti bukan, tidak, dan belum. Contohnya bisa dilihat pada contoh yang kedua. Berdasarkan fungsinya, kalimat berita menyatakan pemberitaan atau pemberitahuan tentang suatu hal, sehingga tidak diperlukan reaksi atau tindakan dari seseorang yang membaca maupun mendengarnya. Kemudian yang kedua adalah kalimat perintah atau imperatif. Berbeda dengan kalimat berita yang tidak memerlukan tindakan atau aksi dari orang yang membaca maupun mendengar, kalimat perintah atau imperatif memerlukan atau akan menghasilkan tindakan atau reaksi dari orang yang membaca ataupun mendengarnya. Reaksi yang ditimbulkan biasanya berupa tindakan atau perbuatan fisik. Pada penulisan kalimat perintah biasanya diikuti dengan tanda seru ataupun tanda titik. Contoh dari kalimat berita antara lain, silahkan keluar. Tolong jangan makan di sini. Kalimat imperatif juga mempunyai bentuk sangkalan, yakni dengan ditambahkan kata ingkar jangan, seperti yang terdapat pada contoh yang kedua.
Yang ketiga adalah kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat interrogatif juga membutuhkan reaksi dari pendengar atau pembaca. Bedanya dengan kalimat lain, kalimat interrogatif, jawaban atau reaksi yang diberikan berupa verbal. Umumnya kalimat interrogatif digunakan atau diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana, ataupun kata permintaan seperti bolehkah, dapatkah, bisakah, yang diikuti dengan tanda tanya. Contoh dari kalimat interrogatif antara lain, siapa yang belum mengerjakan tugas? Mengapa tugas mereka tidak dikumpulkan? Nah, seperti kalimat-kalimat yang sebelumnya, kalimat tanya juga terdapat bentuk sangkalan atau pengingkaran dengan menambahkan kata tidak, seperti yang terdapat pada contoh yang kedua. Kemudian, kalimat yang ketiga adalah kalimat seru atau eksplanatif. Sama seperti kalimat deklaratif, kalimat eksplanatif atau kalimat seru juga tidak membutuhkan tindakan fisik ataupun jawaban verbal dari pembaca atau pendengar. Kalimat seru digunakan untuk mengekspresikan perasaan kagum. Biasanya ditandai dengan kata alangkah, bukan main, dan betapa. Contohnya dapat dilihat. Yang pertama adalah, alangkah indahnya pemandangan itu. Alangkah tidak eloknya lukisan ini. Kalimat seru seperti hanya kalimat-kalimat sebelumnya juga memiliki bentuk sangkalan atau ingkalan ditandai dengan menambahkan kata ingkar seperti tidak. Contohnya dapat dilihat pada contoh yang kedua. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan jumlah klausanya. Menurut jumlah klausanya, kalimat dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yakni kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat campuran. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Misalnya, kami sedang belajar. Minggu lalu saya pergi ke kota Yogyakarta. Tahun lalu dia memberiku kue ulang tahun. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih, menurut Alvi tahun 1993. Kalimat majemuk dapat dipisahkan menjadi 2 macam, yakni kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih klausa yang memiliki kedudukan sederajat. Kalimat majemuk setara biasanya digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, tetapi, serta, sedangkan, padahal, dan melainkan. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Adik sedang belajar dan ibu sedang memasak. Selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih yang memiliki kedudukan berbeda atau tidak sederajat. Pada kalimat majemuk tidak setara, terdapat berbagai macam kata konjugasi yang menggabungkan klausa, seperti sehingga, jika, saat, bahwa, asal, ketika, dan sebagainya. Contohnya adalah, aku sedang dalam perjalanan saat dia mulai acara. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki bentuk dan ciri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini biasanya terdiri dari 3 klausa atau lebih. Contohnya, rumah itu sangat kotor sehingga ayah membersihkan halamannya dan ibu mengepel.
Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pengungkapannya. Berdasarkan pengungkapannya, pada proses pembentukan kalimat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang dikatakan oleh seseorang secara langsung dan biasanya pada penulisannya ditandai dengan tanda petik 2. Contoh dari kalimat langsung antara lain, bolehkah aku meminjam bajumu? Bagaimana kabarmu sekarang? Ah, aku tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan penjelasan atau penjabaran dari kalimat langsung. Pada penulisannya, kalimat tidak langsung menghilangkan tanda petik 2, koma, dan seru, serta tanda tanya dalam penulisannya. Contohnya, aku meminta pendapatnya untuk meminjam bajunya. Aku bertanya kepadanya tentang bagaimana kabar dia sekarang. Dia menjawab, dia tidak tahu. Saat aku tanya, padahal sebenarnya dia tahu. Yang keempat atau yang terakhir adalah berdasarkan keefektifannya. Berdasarkan keefektifannya, kalimat dibedakan menjadi dua macam, yakni kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang dapat menerangkan makna secara singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca atau pendengar dapat mengetahui maksud yang disampaikan dengan mudah. Ciri-ciri dari kalimat efektif antara lain memiliki struktur kalimat yang lengkap meliputi subjek dan predikat. Biasanya juga diikuti dengan objek dan keterangan. Kemudian sesuai kaidah ejaan yang berlaku, bersifat logis, ringkas, dan bermakna. Contoh dari kalimat efektif antara lain, dia mempunyai baju yang bagus. Dari kalimat tersebut dapat kita amati bersama bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat efektif, ditandai dengan lengkapnya struktur kalimat dalam contoh kalimat tersebut, yakni dia sebagai subjek, mempunyai sebagai predikat, baju sebagai objek, serta bagus sebagai adjektif atau keterangan. Selain itu, kalimat tersebut juga bersifat logis, ringkas, dan bermakna, serta penempatan kata atau penempatan struktur kalimat tersebut sudah benar. Kemudian yang kedua adalah kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang berbelit-belit dan sulit dipahami dan dimengerti oleh maknanya. Ciri dari kalimat tidak efektif antara lain, struktur kalimatnya tidak lengkap dan tidak beraturan, boros kata dan cenderung bertele-tele, penggunaan diksi yang tidak sesuai, makna yang disampaikan sulit dipahami, dan bentuk ejaan yang tidak sesuai. Contoh dari kalimat tidak efektif antara lain, bangun aku tadi pagi. Pada kalimat tersebut dapat dilihat bahwa kalimat tersebut bukan merupakan kalimat yang efektif atau kalimat tidak efektif. Dikarenakan kalimat tersebut mempunyai kesalahan di mana struktur pada kalimat tersebut tidak beraturan sehingga makna dari kalimat tersebut sulit untuk dimengerti. Contoh yang kedua adalah saya makan nasi dengan lauk yang bermacam-macam banyak sekali. Kesalahan pada contoh yang kedua adalah menggunakan pemborosan kata dan terlalu bertele-tele, sehingga makna yang tersampaikan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga adalah kelelahan pagi tadi. Nah, pada contoh yang ketiga ini dapat dilihat
bersama bahwa contoh yang ketiga ini merupakan kalimat yang tidak efektif, dikarenakan pada kalimat tersebut tidak ada subjek sama sekali, sebagai salah satu syarat keefektifan suatu kalimat untuk dapat dimengerti dengan baik. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai definisi sintaksis dan juga jenis kalimat berdasarkan unsur pembentuknya. Semoga teman-teman dapat jauh lebih memahami mengenai sintaksis dan juga jenis kalimat berdasarkan unsur pembentuknya. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.